Ketika dia juara di level sekolah, maka kita lanjutkan ke level-level berikutnya. Itu merasa belajarnya gimana sih? Ringan, sedang, atau berat? Si anak ini pun sebenarnya sedang berjuang juga, sedang belajar juga, tapi dengan passion yang dia lakukan. Assalamualaikum teman-teman semuanya, aku Vela, siswi SMP Pesat Rising Star. Jadi hari ini aku bela-belain jam 8 pagi ke sekolah karena pengen ketemu Pak Kiki nih buat nanya-nanya tentang branding baru SMP Pesat Rising Star. Karena aku nih udah penasaran banget, kalian penasaran juga nggak sih? Karena kita udah sama-sama penasaran, yuk kita langsung ke atas ketemu Pak Kiki. Nah, sekarang aku udah ada di depan ruang Pak Kepala Sekolah SMP Pesat Pak Kiki karena aku tuh udah penasaran banget sama branding SMP Pesat yang baru, SMP Pesat Rising Star. Kalian penasaran juga kan apa sih SMP Pesat Rising Star itu? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini aku udah ada di ruangan Kepala Sekolah SMP Pesat Pak Kiki. Dan di sini aku mau nanya seputar brand baru SMP Pesat Rising Star. Di sebelah saya sudah ada Pak Kiki di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Vela. Ya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Vela sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini aku mau nanya nih, SMP Pesat Rising Star. Rising Star-nya itu apa sih Pak? SMP Pesat melakukan rebranding dengan SMP Pesat Rising Star. SMP Pesat Rising Star ini muncul dari kegelisahan ya kita semua, terutama para guru yang merasa bahwa pembelajaran yang ada sejauh ini sudah baik, namun sepertinya perlu ada inovasi lebih baik lagi. Nah, kita memahami, menyadari bahwa orang-orang dewasa ini atau para orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Vela dan teman-temannya ini nggak boleh jadi anak-anak lemah pada saat kami nanti sudah tidak ada sebagai orang tua, tapi harus lebih baik lagi dan seterusnya. Maka kami berangkat dari sana ingin menjadikan anak-anak SMP Pesat ini menjadi bintang-bintang yang bermunculan di masa depan, kira-kira begitu ya. Rising itu kan berarti memunculkan, menerbitkan ya. Jadi Star, kami meyakini bahwa setiap anak yang orang tuanya titipkan di SMP Pesat ini satu persatu masing-masing adalah star, masing-masing adalah bintang. Di samping itu Star juga merupakan singkatan dari STAR gitu ya. S-nya itu adalah Science dan Sport, kemudian T-nya Teknologi, A-nya itu Art, dan R-nya Religius. Maksudnya apa? Maksudnya SMP Pesat akan fokus kepada bakat dan minat anak-anak, terutama dalam mengembangkan science-nya, sport-nya, art-nya, teknologinya, yang dibalut dengan suasana atau pendidikan yang religius, seperti itu. Yang ngebedain SMP Pesat dulu sama yang sekarang nih ada Rising Star-nya itu apa sih Pak? Pertanyaan bagus. Yang membedakan antara SMP Pesat yang dulu dengan SMP Pesat Rising Star adalah SMP Pesat Rising Star lebih terarah tujuannya. Lebih jelas rencananya mau kemana, outputnya seperti apa gitu ya. Sehingga siapapun orang tua yang ingin menitipkan putra-putrinya di sini sudah jelas. Oh, SMP Pesat Rising Star itu berfokus kepada science, sport, teknologi, dan art yang dibalut dengan nuansa dan karakter religius. Kalau memang anaknya dia senengnya di bidang science, ya berarti SMP Pesat pilihannya. Dia senengnya olahraga, anaknya itu di SD-nya, wah pecicilan misalnya gitu ya, kinestetik banget. SMP Pesat adalah pilihannya di seni dan seterusnya. Dan juga pasti orang tua menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, berbakti kepada orang tua gitu kan. Maka kita balut semua talent-talent tadi, semua talenta anak-anak tadi, minat bakat tadi dengan nuansa religius. Maka SMP Pesat pilihannya. Kalau pilihannya yang lain bisa dilihat nanti sekolahnya yang seperti apa gitu. Tapi kalau tujuannya tadi sekolahnya yang seperti yang diinginkan, maka SMP Pesat Rising Star pilihannya, kira-kira begitu.
Oh gitu. Jadi terus kalau nih kan tadi udah banyak masing-masing bagiannya nih. SMP Pusat itu udah nyiapin apa aja sih biar anak-anaknya tuh bisa ngewujudin hal-hal semua itu tadi. Oke, kalau Vela passionnya apa? Minatnya apa? Aku sih suka kesenian. Suka kesenian. Lebih spesifiknya seni apa? Gambar ngelukis. Oh, gambar. Oke. Jadi apapun bakat yang dimiliki oleh anak di SMP Pesat Rising Star ini, terutama apalagi art, tadi bagian dari program kita, itu kita fasilitasi ya. Nah, apa aja yang sudah disiapkan? Nanti SMP Pesat itu punya 3 program utama, punya 3 fitur. Yang pertama berkaitan dengan kurikulumnya, yang kedua berkaitan dengan pendidikan karakter, nah yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita bekerja sama dengan orang tua, parent partners gitu ya. Nah, misalkan saya ambil contoh yang Vela tadi berkaitan dengan seni ya. Nah, nanti ada event. Kalau Vela misalkan punya keinginan untuk bersaing, berprestasi di tingkat yang lebih tinggi, kita di sekolah ngadain event kesenian gitu ya. Seperti acara kemarin tuh apa? Pankreas tuh. Oh, iya, Nah kayak gitu. Kita ngadain event di sekolah semacam ajang pencarian bakat di level sekolah. Ketika dia juara di level sekolah, maka kita lanjutkan ke level-level berikutnya. Ya ke level kota, kalau juara lagi ke level provinsi dan seterusnya. Kita support itu semua gitu. Kemudian selain ada event, nanti juga ada nuansa di mana orang tua diundang untuk melihat karya-karya yang sudah diperbuat oleh anak-anaknya. Jadi ada misalkan senang menggambar, berarti kita coba fasilitasi ada galerinya, karya-karyanya Vela tuh dipajang, kemudian dilihat, kalau memang memungkinkan dilelang misalnya gitu kan, dijual gitu kan, itu sebuah apresiasi, kira-kira begitu. Jadi tergantung kepada minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Tapi setidaknya tadi ada 3 program ya, kurikulumnya, kemudian pendidikan karakternya, dan bagaimana kita berkomunikasi dan menyampaikan updating tentang perkembangan anak-anaknya untuk orang tua. Oke, itu. Terus nih Pak, di Rising Star itu di setiap bagi-bagiannya itu ada program-program apa aja sih? Oke, menarik ya. Misalkan tadi bagian-bagian, berarti saya harus bagi 3 ya. Untuk di bagian kurikulum. Nah, tentu saya nanya lagi ke Vela. Vela pada saat ini atau sebelum pandemi deh, itu merasa belajarnya gimana sih? Ringan, sedang, atau berat? Untuk aku pribadi sedang sih. Sedang ya, oke. Ranking di kelas ya? Nggak tahu Pak. Ya, bagi sebagian anak, pembelajaran yang ada, kurikulum yang ada di kita secara nasional ini relatif berat. Ya, mata pelajarannya banyak, tugasnya banyak, dan seterusnya gitu. Nah, kita sangat menyadari itu, sehingga dari sisi kurikulum, SMP Pesat Rising Star nanti, karena fokus kepada minat dan bakat, ada namanya custom kurikulum. Jadi kurikulumnya itu di custom, dimodifikasi, disesuaikan. Hanya materi-materi yang esensial yang akan diajarkan. Jadi nanti saya jamin kalau Vela ikut pembelajaran dengan benar, nanti dengan baik di tahun depan gitu ya. Kita itu nanti akan dibagi 2 belajarnya, pagi sampai siang, siang sampai sore. Kalau jam pulangnya tetap masih normal. Cuma pagi sampai siang ini belajar lebih cenderung ke arah sains. Ya, sains, karena bagaimana juga anak SMP ini akan melanjutkan nanti ke SMA, ke SMK, itu nggak boleh dilupakan karena dia akan melanjutkan, sehingga SMP ini menjadi dasarnya, basicnya. Tapi nanti setelah zuhur, setelah istirahat yang kedua sampai sore, itu belajar lebih ke arah passionnya. Kalau misalkan tadi Vela senang menggambar, maka nanti bisa masuk ke kelas art class. Jadi masuk ke kelas itu, jadi mengulik passionnya tadi, mengulik kegemarannya, sehingga betah-betahlah di situ, gambar apa, kreasinya mau apa lagi segala macam. Sama juga yang senang olahraga, senang teknologi misalkan dan seterusnya. Jadi kelas pagi sampai siang itu belajar sains, kemudian setelah istirahat kedua sampai selesai itu belajar sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan minat bakat masing-masing. Gak kira-kira? Asik sih. Kebayang lah ya? Iya, kebayang. Seperti apa, kebayangnya siang-siang udah jenuh segala macam, malah disuguhi untuk sesuatu yang memang kita paling inginkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi tugas-tugas nanti ada penyesuaian. Mungkin pernah ngalamin tugas bahasa Indonesia ternyata bikin drama misalkan. Iya. Ternyata tugas bahasa Inggris juga ada conversation misalkan, percakapan. Nah, nanti bagaimana ini dikolaborasikan, tugas-tugas yang mirip
kalau memang kompetensinya sesuai, itu bisa cukup satu tugas tapi yang nilai itu dari beberapa mata pelajaran. Nah, misalkan tugasnya drama, yang nilai itu misalkan dramanya tentang patriotisme gitu ya, tentang kebanggaan terhadap cinta tanah air lah gitu. Nah, jadi yang nanti menilai bisa PKN, tugasnya satu tapi nilainya dapat 3 setidaknya. PKN-nya dapat, misalkan SBK-nya dapat karena belajar teater misalkan. Terus bahasa Indonesianya dapat. Nah, jadi satu tugas untuk 3 mapel tuh. Jadi nggak usah beban banyak. Nah, gitu. Terus mungkin ada yang nanya, Pak gimana kalau saya ternyata menjadi duta sekolah karena sudah jago menggambar dan juara di tingkat kota sehingga pelajaran saya ketinggalan di sekolah. Itu juga bisa kita sesuaikan. Belajar dari pandemik ini, guru-guru nanti akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang lebih membahagiakan. Meskipun Vela tidak ikut belajar secara bersama teman-teman di sekolah, tapi nanti ada materi-materi yang disiapkan melalui YouTube dan seterusnya oleh guru masing-masing. Vela tidak ketinggalan pelajaran gitu. Tugas juga masih bisa menyesuaikan dan seterusnya. Jadi kita dalam tanda kutip ingin benar-benar membahagiakan anak-anak, membahagiakan Vela dan teman-temannya ini dengan pesat Rising Star ini gitu. Itu dari sisi kurikulum ya. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan karakter ya. Kita sebelum pandemi kita melaksanakan mabit, itu tetap kita jalankan. Itu salah satu materi yang dikangenin sama anak-anak mabit di sekolah gitu kan. Kemudian ada leadership camp, kita camping itu setahun sekali tetap dijalankan. Terus pembiasaan 7 sunnah harian Rasulullah dalam keseharian itu juga dijalankan gitu. Untuk pendidikan karakter nanti ditambahkan dengan value-value dengan nilai-nilai. Ada 8 nilai yang dimiliki oleh SMP Pesat Rising Star untuk membekali karakter setiap individu yang sekolah di sini. Itu akan disisipkan di dalam pembelajaran. Mungkin nanti ada misalkan value-nya yang lagi dikembangkan tuh empati. Bisa jadi nanti tiap kelas atau sekolah bikin project, ngumpulin dana gitu. Kemudian perwakilan dari OSIS itu berangkat untuk menyerahkan dana itu apa ke panti jompo misalkan atau ke daerah bencana segala macam. Seketika temanya adalah bulan empati misalnya. Kemudian temanya bulan disiplin, nanti ada event apa lagi dan seterusnya gitu. Sehingga karakter ini tidak sekedar menjadi jargon tapi memang larut dalam keseharian anak-anak dan keseharian kita semuanya. Yang ketiga parent partner atau bagaimana kerjasama atau komunikasi antara sekolah dan orang tua itu bisa lebih erat lagi. Nanti ada pelaporan yang sifatnya lebih sistematis kepada orang tua, apakah itu laporan kehadiran, laporan pemenuhan tugas, laporan bagaimana ketercapaian pesat metode, misalkan Vela ini hafalan juz 30 ini sudah sampai mana sih gitu. Kadang kan kita ngelaporinnya sangat tersendat atau belum optimal sejauh ini. Tapi dengan brand baru ini SMP Pesat Rising Star itu akan menjadi satu hal yang sangat difokuskan juga. Sehingga ada juga nanti parenting gitu ya. Ada sesi-sesi bagaimana orang tua dan sekolah bisa berkomunikasi lebih intens. Oke, terus nih aku penasaran nih kalau misalnya ada teman aku dia tuh suka banget nih olahraga, tapi dia tuh nggak dibolehin, malah disuruhnya harus ke akademik gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Jadi kalau temen Vela itu misalkan sama orang tuanya diharapkan akademisnya bagus, tapi sementara temennya itu juga senang di olahraga, jangan khawatir. Pagi sampai siang dia bisa mengikuti keinginan orang tuanya untuk fokus di belajar akademis. Kemudian di siang harinya dia bisa ikut passionnya dia, keinginannya dia dalam bidang olahraga tadi. Kita punya 5 olahraga unggulan di SMP Pesat Rising Star. Itu ada handball, basket, futsal, tenis meja, sama badminton. Terus Pak, gimana kalau olahraganya itu bukan itu semua, dia itu renang misalkan. Nah, kita tetap bisa fasilitasi, kita bisa bantu, misalkan bekerja sama dengan klub dan seterusnya. Yang jelas, bakat apa sih yang dimiliki dia? Karena kita sudah declare untuk menjadi sekolah yang memunculkan bakat setiap anak dan setiap anak menjadi seorang bintang ke depannya, kita komitmen dengan itu, kita bantu untuk bisa sampai di titik itu gitu. Terus nih Pak, apa saja nih nilai-nilai yang bakal di-update dari anak-anak seputar Rising Star? Oh, nilai ya. Saya coba jawab dari 2 sisi ya. Tentu dari sisi akademik dulu. Pada saat ada anak misalkan, Pak, saya ngalamin tahun lalu, katakanlah ini yang nanya adalah kelas 8 atau kelas 9 gitu. Iya. Pak, tahun lalu saya itu ikutan lomba
dan ketinggalan pelajaran jauh. Di situ banyak tugas sehingga setelah selesai lomba akhirnya kita harus mengejar tugas itu harus sampai selesai. Nah, di SMP Pesat Rising Star itu insya Allah tidak terjadi lagi tuh kayak gitu ya. Jadi secara akademik pada saat anak-anak itu nanti ikutan lomba misalkan, kita akan komunikasikan. Kemudian dia pun di sela-sela lombanya kalau memungkinkan dia bisa belajar karena tadi ada fasilitas pembelajaran online ya, melalui media-media, bisa YouTube dan seterusnya, dia bisa nonton dari situ. Harapannya tidak ketinggalan pelajaran. Pak, bagaimana dengan tugasnya nanti atau tidak? Untuk tugasnya juga kita sesuaikan gitu ya. Kita sudah komitmen, intinya bagaimana karena si anak ini pun sebenarnya sedang berjuang juga, sedang belajar juga, tapi dengan passion yang dia lakukan. Jadi tentu kita juga sangat menghargai itu. Jangan sampai anak-anak yang di sekolah sedang berjuang belajar sementara dia berjuang di sana nanti jadi double gitu tugasnya. Enggak gitu ya. Itu artinya jangan khawatir mengenai nilai akademik ya. Kalau benar-benar dia itu sedang berjuang untuk atas nama sekolah gitu. Kemudian kalau dilihat dari sisi nilai yang berikutnya, misalkan dari sisi karakter. Tadi saya sampaikan ada 8 karakter SMP Pesat yang akan menjadi nilai pembiasaan keseharian. Itu ada karakter religius. Religius itu hablum minallah. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan 7 sunnah harian Rasul. Kemudian tentu kami juga berharap nilai yang kedua ini sopan santun, ini menjadi nilai yang bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam keseharian. Lucu banget gitu kan, seneng banget, tenang banget ketika seorang orang tua punya seorang anak yang sopan dan santun dalam kesehariannya. Disiplin, tentu anak SMP yang masih banyak coba-coba, keingintahuannya tinggi ya kan, itu harus diikat, diperkuat dengan kedisiplinannya gitu. Itu tidak ada tawar-menawar untuk masalah kedisiplinan gitu ya. Jangan, karena kita nih di bidang pendidikan karakter. Kemudian cerdas itu berarti bisa membedakan antara yang baik tidak baik, memilih teman, mana yang merugikan, mana yang bisa bermanfaat buat dia dalam kehidupan, baik di sosial, baik di keluarga dan seterusnya. Jadi cerdas menjadi salah satu karakter yang juga kita pupuk. Mandiri, orang tua banyak sekali yang minta, pokoknya anak saya itu manja. Kelas 8, kelas 9 tidurnya masih sama orang tua gitu kan. Makannya disuapin, dia nggak mau makan kalau nggak disuapin. Kan kebayang gitu, anak kelas 8, anak kelas 9 depan temennya gagah-gagahan, udah pengen punya pacar bisa segala di rumah makannya masih disuapin, kan nggak lucu gitu. Maka pendidikan karakter di SMP Pesat salah satunya mengajarkan tentang kemandirian. Kemudian kreatif ya, tentu kreativitas ini bagian dari passion anak-anak, terutama di art ya, di teknologi nanti. Seru sekali lah nanti karena ini semua akan kita fasilitasi ya. Terus kompetitif juga bagian yang penting, bagaimana punya jiwa yang keinginan untuk bersaing ya dengan yang lain, itu penting ya. Jiwa tahan banting gitu, kemudian siap kalah pada saat memang kalah dan siap mengevaluasi untuk maju kembali, siap menang dan seterusnya ya. Dan sportif ya, kompetitif dan sportif ini tidak terpisahkan dari SMP Pesat Rising Star karena kita punya sport, tentu jiwa yang dimiliki oleh seorang atlet ya sportif ya, nggak boleh curang, nggak boleh mengklaim sesuatu yang memang bukan miliknya gitu dan seterusnya. Nah, setelah dari nilai-nilai tadi, harapan SMP Pesat tuh kayak gimana sih? Anak-anak keluaran Rising Star itu kayak gimana harapannya? Oh ya, tentu kami menciptakan brand baru ini, rebranding SMP Pesat Rising Star, itu berawal dari outputnya. Atau seperti apa sih gambaran anak-anak yang lulus dari SMP Pesat Rising Star nantinya. Tentu kami berharap pada saat anak-anak ini mengetahui minatnya, mengetahui bakatnya, dia belajar dengan penuh antusias, kebahagiaan. Nah, harapannya dengan mengakomodir minat bakat masing-masing siswa, mereka juga lebih antusias belajar, lebih bahagia, dan mereka tahu apa yang akan mereka perjuangkan ke depan. Ketika mereka melangkahkan kaki di gerbang SMP Pesat Rising Star setelah lulus, oke, kemarin saya dapat ini di SMP Pesat, maka saya akan melanjutkan ke sini gitu. Jadi mereka sudah tahu rencana masa depan mereka itu kemana. Itu target utama kami. Yang kedua, ingin memberikan pendidikan yang memang religius.
ketika orang tua berharap anaknya soleh, keluaran dari SMP Pesat insya Allah kesolehan itu kita latih terus, baik dari sisi karakternya, pembiasaan-pembiasaannya, sehingga keluar dari SMP Pesat juga diharapkan ya, jaminan yang kami ingin berikan adalah mereka menjadi anak-anak yang soleh. Setidaknya mereka bisa baca Quran dengan baik, sholatnya benar gitu kan. Kemudian mereka terbiasa dengan 7 sunnah harian Rasulullah. Kemudian dari sisi akademik atau dari sisi sains, mereka layak untuk mendapatkan sekolah-sekolah terbaik yang mereka pilih untuk mereka lanjutkan. Bukan berarti kami terkesan fokus kepada hal-hal non akademis, akademisnya diabaikan, tidak. Jadi secara akademis pun mereka harus terus tetap bisa bersaing. Mereka melanjutkan ke sekolah mana, kita dorong untuk bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan gitu. Oke, ini bicara tentang tujuan masa depan nih, kan anak-anak seumuran aku nih ya masih suka labil tuh. Ya aku mau pindah ke sini, ternyata aku mungkin cocoknya di sini deh gitu. Terus kira-kira tuh gimana tuh? Atau ternyata dia tuh ngerasa, ya aku pengen nyoba dua nih, aku pengen coba olahraga sama kesenian gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Iya, kita ada yang namanya tes minat bakat. Ya, tes minat bakat ini mereka jadi lebih yakin gitu dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian orang tuanya juga dikasih tahu, bisa jadi sejauh ini tadi seperti yang Vela bilang, orang tuanya tuh pengen ke sini, anaknya tuh punya potensinya di sini dan seterusnya. Nah, ketika diberikan penjelasan hasil dari tes minat bakat ini, harapannya orang tua juga jadi sadar, oh iya ya, ternyata memang melatih anak saya ketika sesuai dengan apa yang dia inginkan, mungkin itu akan lebih antusias dan bahagia buat anaknya gitu. Nah, mungkin kita labil, mungkin kita masih menerka-nerka karena memang belum terlalu paham kan, belum terlalu jelas gitu. Tapi ketika sudah mengikuti tes minat bakat, oh ini, jadi lebih dapat penguatan gitu. Bener, ini yang saya inginkan sejak lama nih. Kan tinggal melanjutkan. Ibaratnya jalannya tuh sudah kelihatan mau kemana. Jadi kuncinya dengan tes minat bakat. Oke, nah kenapa sih orang tua tuh harus percaya gitu anak-anaknya untuk menyerahkan anak-anaknya di Rising Star? Bukan harus ya, cuma kami ingin, jadi siapapun orang tua, kita tidak memaksakan untuk ini loh, sekolah ini loh yang terbaik segala, enggak. Kami punya sistem, kami punya customer service yang siap melayani, yang siap memberikan penjelasan. Artinya kita tujuannya mengedukasi siapapun yang ingin tahu tentang SMP Pesat Rising Star dengan segala tools, dengan segala fitur yang ada. Kalaupun nanti cocok dengan apa yang sedang mereka cari, sedang mereka tuju, ya silahkan. Mari kita bersama-sama untuk membangun, membahagiakan putra-putrinya, mengantarkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Yang jelas saya bisa mengatakan bahwa mungkin belum banyak ya sekolah yang memang menyadari tentang minat dan bakat yang dimiliki anak-anak dan harus diapakan gitu. Karena sebagian sekolah mungkin masih sangat sibuk dengan kurikulum-kurikulum yang tadi yang saya bilang di awal, padat, untuk anak-anak menjadi beban dan seterusnya. Nah, kita ingin keluar dari zona nyaman itu. Kita ingin lebih menghargai anak sesuai dengan potensinya tanpa mengesampingkan pembelajaran terutama yang esensial, karena itu sangat penting untuk masa depan mereka. Tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan sesuatu yang juga penting juga, yaitu apa? Bekal yang sudah mereka miliki, yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, kita fasilitasi agar bekal itu digunakan sebaik-baiknya dan berkembang gitu. Kan nggak sedikit, mungkin hari ini ada orang yang hidup ya mencari nafkah dari sepak bola, mencari nafkah mungkin dengan melukis dan seterusnya gitu. Jadi kita coba balancekan, seimbangkan antara akademik dan non akademiknya gitu. Oke guys, jadi tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama Pak Kiki dan itu menarik banget. Jadi kalian tuh ya bakat-bakatnya juga bisa dialurin, bisa ada wadahnya, dan akademik kalian juga nggak akan keganggu. Makasih banget Pak Kiki atas waktunya. Iya, sama-sama. Tapi saya punya satu pertanyaan ya. Iya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, Vela bisa ngebayangin nggak bedanya SMP Pesat dengan SMP Pesat Rising Star? Bisa banget sih Pak. Coba gimana? Soalnya dulu aku juga sempat pikir teman-temanku, aku kan pramuka nih,
banyak yang punya bakat macam-macam, tapi mereka malah fokus ke HP dan nggak dialurin. Aku ngerasa kenapa nih? Apa karena nggak ada wadahnya gitu? Dan setelah munculnya SMP Racing Star ini excited banget sih, kayaknya bakal seru banget dan kebayang banget di akunya. Itu dia. Memang mudah-mudahan ya, doain aja SMP saat ini memang menjadi sekolah yang peduli banget sama harapan-harapan, keinginan-keinginan dari anak-anak yang ada di sini, karena bagaimanapun juga Vela dan teman-temannya itu adalah amanah buat kami ya, dan itu harus benar-benar dikelola dengan sangat serius gitu. Ya syukurlah kalau memang seperti itu, buat saya juga jadi lebih optimis nih untuk menjalankannya gitu kan. Kemudian tadi saya juga kebayang pasti sangat mengurangi dampak ke gadget, dampak ke pokoknya bakal betah deh kayaknya di sekolah itu gitu kan. Iya. Terus nongkrong segala macam itu udah sangat sibuk banget anak-anak tuh dengan passionnya masing-masing yang sudah dikasih wadah gitu. Oke Mela, Vela, saya juga terima kasih ya sudah berbincang hari ini. Kita sama-sama gaungkan, kita sama-sama kampanyekan SMP Pesat Rising Star ini. Saya juga titip ke Vela di teman-temannya, nanti kalau memang ada kesempatan diceritakan lah harapannya. Setelah ngobrol ini tidak hanya terputus di sini, tapi juga ada sesi-sesi berikutnya yang memang saya yakin saya juga belum puas sebenarnya, karena penjelasannya masih sangat panjang gitu kan. Belum lagi digali detail segala macamnya. Tapi yang jelas ini sebagai awal lah, sebagai permulaan bagaimana kita bisa memperkenalkan SMP Pesat Rising Star yang akan kita jalani tahun depan. Oke teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.